so much motherfucking designer right now. Dirty town, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Identitas buku yang akan direview berjudul Martin Luther, Hero of the Reformation, penulisnya Henry Eister Jacobs, penerbitnya J.P. Putnam Sons, jumlah halaman 381, dan tersedia juga di lutheranlibrary.org. Sedikit sinopsis singkat dari buku ini. Buku Martin Luther, Hero of the Reformation oleh Henry Eister Jacobs mengisahkan tentang kehidupan Martin Luther yang merupakan tokoh sentral dalam gerakan reformasi Protestan. Secara keseluruhan, buku ini menceritakan biografi dari Martin Luther yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, biksu, yakni mengisahkan bagian awal Luther sebagai seorang biarawan Katolik. Yang kedua, Protestan, berfokus pada 95 tesis yang Luther publikasikan sebagai kritik terhadap praktik indulgensi gereja Katolik yang menandai dimulainya reformasi. Yang ketiga, yakni Reformator, menjelaskan perjuangan Luther melawan otoritas Paus dan pengembangan teologinya. Martin Luther lahir pada 10 November 1483 di Eisleben, Jerman, dari keluarga petani yang cukup nyaman di desa Mohra. Ayahnya seorang pekerja tambang tembaga dan ibunya berasal dari keluarga terhormat. Luther dididik dalam lingkungan religius yang ketat dan dimasukkan ke beberapa sekolah yang memperkenalkannya pada pendidikan formal dan kehidupan kota. Pengalaman ini membentuk pandangannya tentang agama dan pendidikan. Kemudian Luther masuk Universitas Erfurt, tempat ia mempelajari filsafat dan sastra klasik serta skolastisisme. Meski ayahnya berharap Luther menjadi pengacara, Luther memilih jalur religius setelah pengalaman dramatis dengan badai petir. Pada tahun 1505, ia bergabung dengan biara Agustinian. Luther kemudian menjalani kehidupan rohani yang ketat di biara, mengalami konflik spiritual yang mendalam tentang keselamatan dan pengampunan dosa. John von Staupitz, mentor Luther, membimbingnya untuk fokus pada karya Kristus. Luther merasa frustasi dengan usaha ketaatan monastik yang tidak memuaskan. Luther kemudian pindah ke Wittenberg pada 1508 dan mengajar di universitas. Perjalanannya ke Roma pada 1511 membuka matanya terhadap korupsi gereja. Luther mulai mengajar Mazmur dan surat Roma, menekankan iman dan pengampunan. Pada 1517, Luther mengkritik teologi skolastik dan menyusun 97 tesis. Pada 31 Oktober 1517, Luther mempublikasikan 95 tesis mengkritik penyalahgunaan indulgensi yang dipromosikan oleh Tetzel. Luther menekankan bahwa keselamatan datang dari iman, bukan dari pembelian indulgensi. Tesis ini memicu reformasi Protestan hingga mendapatkan perhatian luas dan dukungan serta oposisi dari berbagai pihak. Luther kemudian menghadiri pertemuan Ordo Agustinian di Heidelberg pada 1518 dan mendapatkan dukungan dari mahasiswa dan rekan reformator. Luther terus menulis dan berdiskusi tentang reformasi gereja. Luther kemudian menghadapi kritik dari Johann Eck dan Prierias yang menegaskan otoritas Paus. Luther menekankan otoritas kitab suci di atas segalanya. Konflik ini mengguncang dasar gereja Katolik. Luther sempat diadili di Augsburg pada 1518 dan menolak mencabut pendiriannya. Dia menekankan keputusan Paus harus selaras dengan kitab suci dan meninggalkan Augsburg secara diam-diam. Luther kemudian bertemu dengan Karl von Miltitz yang berusaha meredam ketegangan. Debat Leipzig pada 1519 antara Luther dan Johann Eck fokus pada otoritas Paus dan konsili gereja, yang mempertegas penolakan Luther terhadap otoritas gereja yang ada. Komplikasi politik Sekutu Baru 3 Risala Besar tahun 1520. Perebutan tahta yang kosong sebagai kaisar untuk menggantikan seorang kaisar yang sebelumnya, yaitu Maximilian yang telah meninggal dunia. Paus Leo X menginginkan Frederick, seorang pangeran Jerman sejati, untuk menduduki jabatan yang kosong, tetapi Frederick menolak secara mutlak. Kemudian terjadinya keterlibatan Martin Luther dan Paus Leo X dalam pemilihan seorang kaisar, dan Frederick yang ikut andil dalam memberikan dukungan kepada Martin Luther dalam memilih Charles untuk menjadi seorang kaisar. Banteng, dimanapun ditemukan, tulisan-tulisan Luther harus dibakar di depan umum. 60 hari diberikan kepada Luther untuk menyatakan penyesalannya, dan dia dipanggil ke Roma dengan jaminan keselamatan. Atas pernyataan bahwa banteng itu merupakan cerminan pengaruh John Eck di Roma dan bahwa Leo masih terbuka untuk dihukum atau diamankan. Pola makan cacing. Sementara itu, komplikasi politik di Worms telah berubah arah, tanpa kenal lelah dalam upaya mereka untuk mencegah kemunculan Luther. Para duta besar kepausan akhirnya berhasil mendapatkan deret kekaisaran untuk pengiriman dan pembakaran buku-buku Luther. Kisah pengalaman Luther di Worms
tidak akan lengkap tanpa mengacu pada doa yang dipanjatkan di kamarnya selama krisis, yang menurut tradisi didengar oleh seseorang dan langsung dituliskan dan di kamarnya sesuai dengan kebiasaannya, yang begitu fasih dan penuh semangat, dan begitu banyak karakteristik individu, sehingga setiap pertimbangan atas bukti internal menunjukkan keasliannya. Itu adalah himne agungnya, yaitu In die Festtabbuch dalam bentuk prosa. Setelah Elector of Saxony meninggalkan Worms pada 26 Mei, Deret Kekaisaran terhadap Luther diterbitkan, meskipun bertanggal 18 hari sebelumnya. Dan pada saat yang sama, Paus dan Kaisar mempunyai alasan yang sama untuk melawan Raja Prancis. Di Wartburg, kekhawatiran besar muncul ketika kabar bahwa hilangnya Luther menyebar ke seluruh Jerman, dan keyakinan menjadi hampir universal bahwa musuh-musuhnya telah berhasil melarikan diri bersamanya. Selama berkunjung ke Wittenberg pada bulan Desember 1521, teman-temannya mendesak dilakukannya penerjemah baru Alkitab ke dalam bahasa Jerman, dan dalam beberapa hari setelah kepulangannya, dia mulai mengerjakannya. Temannya Lang dari Erfurt, setelah melakukan penerjemah serupa yang berjalan sangat lambat, ia menulis bahwa dia berharap setiap kota memiliki penerjemahnya sendiri, sehingga Alkitab dapat memilikinya. Pencapaian 3 bulan itu saja memberinya ketenaran yang bertahan lama. Setelah menghitung dengan cukup akurat lamanya, ia mengumumkan kepada teman-temannya tujuannya untuk kembali ke Wittenberg setelah Paskah. Ia ingin dengan bantuan teman-temannya agar terjemahannya direvisi secara menyeluruh dan kemudian melanjutkan ke Perjanjian Lama. Karena pengetahuan yang terbatas terhadap bahasa Ibrani membuat kerjasama mereka sangat diperlukan. Karisdat dan para nabi Zwickau. Luther dipaksa untuk segera meninggalkan Wartburg karena kemajuan yang mengkhawatirkan dicapai elemen radikal di Wittenberg. Pada 27 Desember 1521, 3 orang tiba di kota tersebut yang merupakan pengikut dan propagandis pendapat Thomas Muenjan dari Zwickau. 2 di antaranya adalah pedagang penenun kain dan satunya adalah pemimpinnya Nikolaus Storch. Sedangkan anggota ketiga partai tersebut adalah mantan mahasiswa Wittenberg yang pernah tinggal di rumah Melanchthon, Mark Thomas Teubner. Mereka meremehkan otoritas kitab suci dan mengaku mendapat wahyu langsung dan panggilan langsung dari Tuhan, dan menyerang keabsahan baptisan bayi. Di Wittenberg, mereka didengarkan dengan pertimbangan yang mengejutkan. Melanchthon dan Armstrong tidak siap menghadapi mereka. Permohonan yang sungguh-sungguh diajukan kepada pemilih yang akan diutus Luther, karena dia hanya mampu menandatangani pertanyaan-pertanyaan sulit yang diajukan. Membangun kembali di gereja kastil di pintu tempat Luther melakukan tesisnya. Inovasi-inovasi Karlstadt tidak dapat dimasuki, dan para pendeta dari kapitel yang memimpin di sana begitu melekat pada tatanan lama, sehingga misa Romawi tetap dipertahankan tidak berubah. Sampai setelah perjuangan yang sangat keras, persekutuan itu ditinggalkan. Dengan segenap tenaganya, ia kini mengabdikan dirinya dengan bantuan rekan-rekannya Melanchthon untuk merevisi terjemahan Perjanjian Baru secara menyeluruh. Setelah memperingatkan terhadap semangat yang terus-menerus mencoba melakukan inovasi, ia menetapkan prinsip bahwa segala sesuatu dalam ibadah kuno yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan harus dipertahankan. Setiap bagian dari misa Romawi kemudian diperiksa secara kritis, dan hasilnya adalah sebuah ordo Injil berdasarkan landasan sejarah yang jelas disetujui. Garis yang digambar pada Agustus 1522 telah menyerang wilayah Elector dan Uskup Agung Trepes dengan dalih menegaskan klaim kebebasan beragama, dan pemberontakan berakhir dengan bencana dan kekalahan cepat Sikingin, penangkapan dirinya dan seluruh harta bendanya, pembakaran sebagian besar istananya, dan kematiannya sendiri akibat luka yang dideritanya. Jauh sebelum runtuhnya pemberontakan, Melanchthon menulis tentang kerugian besar yang dilakukan Sikingin terhadap Luther, dan menyatakan tujuan para kesatria hanyalah perampokan. Perang Tani. Ketika akhir Perang Tani, Karlstadt berada dalam bahaya ditangkap dan dihukum sebagai kaki tangan. Luther sebagai perantara dan mendapatkan izin untuk tinggal di wilayah Wittenberg. Pernikahan. Martin Luther menikahi seorang perempuan yang bernama Catherine von Bora pada tanggal 13 Juni 1525. Ia juga berkeinginan agar teman-temannya seperti dirinya yang menikahi orang yang dulunya seorang pendeta atau biarawan. Martin Luther menghadapi berbagai tantangan dan kemenangan dalam perjalanan reformasi gereja. Setelah kemenangan petani, Lutheran memanfaatkan situasi sementara Uskup Agung Mayence mencoba menghentikan penyebaran gerakan evangelis. Luther dan para pangeran evangelis menghadapi tekanan termasuk dari sepupu Luther, elektor baru yang berbalik melawan Luther. Reorganisasi gereja di Saxony dilakukan dengan tegas termasuk menghancurkan sekte Lutheran. Ulrich Zwingli disuruh mengusulkan reorganisasi masyarakat menolak doktrin dosa asal gereja. Pertarungannya melawan kaisar diakui sebagai usaha mempertahankan iman mereka. Pada Diet Osbrook, Luther menghadapi tantangan tetapi tetap berkomunikasi dengan Melanchthon di Coburg. Aliansi Smalkald dibentuk pada tahun 1531, menggabungkan pangeran dan negara bagian Lutheran melawan kaisar dan menghasilkan perdamaian Nuremberg yang menjamin kebebasan beragama. Luther menghadapi fanatisme, termasuk prediksi kiamat oleh Michael Stiefel yang dihentikan oleh Luther. Liga Smalkald menarik perhatian pihak yang menentang kaisar. Artikel Smalkald yang disusun oleh Luther menekankan perlawanan terhadap Katolik Roma dan menolak negosiasi dengan kepausan. Meskipun tidak diadopsi secara resmi, artikel ini menunjukkan sikap tegas Luther. Luther juga menghadapi masalah politik dan pribadi, termasuk skandal pernikahan Philip Landgraf dari Hesse yang merusak kepercayaan terhadap kepemimpinan reformis
Namun, Luther tetap aktif dalam tugas pastoral dan penulisan teologis seperti dalam bukunya Konsili dan Gereja. Dalam bertahun-tahun terakhirnya, Luther mengalami cobaan pribadi termasuk kematian putrinya Magdalena. Kesedihan ini menggambarkan sisi manusiawi Luther di tengah perjuangan untuk reformasi gereja. Luther tetap mempertahankan keyakinan teologisnya pada akhir hayatnya, menekankan pentingnya iman dalam keselamatan. Kelebihan buku, Henry Jacob berhasil melakukan riset yang menyeluruh dan mendetail sehingga bisa memberikan gambaran yang jelas tentang konteks historis, sosial, dan teologi dalam sejarah reformasi pada masa hidupnya Martin Luther. Selain itu, buku ini penuh dengan referensi dan sumber terpercaya, menjadikannya sumber informasi yang penting bagi para pembaca yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang Luther dan peran reformasinya. Kekurangan buku. Beberapa bagian buku mungkin terlalu kompleks bagi pembaca yang tidak memiliki latar belakang teologi, karena Henry Jacob membahas detail teologis dengan sangat mendalam. Kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini ialah Martin Luther, Hero of the Reformation, karya Henry Jacob, adalah karya yang sangat informatif dan detail, cocok bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang kehidupan dan kontribusi Martin Luther. Buku ini memberikan pandangan yang komprehensif tentang bagaimana seorang biarawan Jerman biasa menjadi pahlawan reformasi yang membahas sejarah kekristenan dalam dunia.